Pengusutan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu di Cirebon kembali menemukan titik terang pasca penangkapan satu DPO yakni Peggy Setiawan atau Peron. Lalu mengapa pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu 8 tahun dan setelah mendapatkan perhatian dari publik. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami ada dua orang narasumber. Pertama anggota Kompolnas Yusuf Warsim, kemudian pengacara keluarga Vina Dewi Intan. Assalamualaikum, selamat sore. Ada Pak Yusuf dan Ibu Dewi. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat Waalaikumsalam, selamat sore sore. para narasumber dan kami masih menunggu Pak Yogi Nainggolan, pengacara dari 5 terpidana untuk juga bisa bergabung sama kita di dialog pada sore hari ini. Jadi saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, jadi apa kemudian cermatan dari Kompolnas begitu mengapa ini sudah cukup lama ketika publik sekarang menekan setelah ada momentumnya hanya 8 hari DPO sudah tertangkap satu begitu? Ya, pertama kita ucapkan terima kasih dulu atas penangkapan salah satu buron Peggy alias Peron dulu. Ini kita ucapkan terima kasih dan kita kasih jempol lah. Ini kan udah 3 pekan ya kita membincang dan Kompolnas sendiri sudah mendorong agar kasus ini tuntas. Nah, tentu Kompolnas tetap berpegang kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap bahwa kasus ini sudah divonis pembunuhan. 3 tersangka ini menunjukkan belum selesai. Nah, ini harus dituntaskan. Dengan penangkapan Peggy ini, tentu prosesnya kan sudah cukup panjang ya. Kami walaupun belum mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang secara lengkap dan komprehensif, pencariannya sudah dilakukan, hanya ada hambatan-hambatan. Ini yang akan kita lihat detailnya pada waktu itu, seolah-olah apakah DPO-nya baru sekarang atau memang sudah dari dulu, hanya belum ketemu. Nah, itu yang harus kita pastikan untuk klarifikasi lengkapnya. Oke, sejauh yang penting penangkapan Peggy ini bisa memberikan petunjuk. Jadi Pak Yusuf, sejauh ini Kompolnas seperti apa dengan kepolisian terutama Polda Jabar begitu Pak? Apakah kemudian setelah ini ramai baru kemudian intensif berkomunikasi terkait dengan apakah yang seperti Anda tanyakan tadi sudah DPO lama atau memang baru di DPO-kan 3 orang ini? Kasus ini sendiri di Kompolnas dari tahun 2016 itu tidak ada pengeluhan. Kami sudah konfirmasi juga dengan kuasa hukum terpidana, tidak pernah menyampaikan pengaduan ke Kompolnas. Nah, memang harus kita akui kasus ini mencuat kan sejak ada pemutaran film dan kemudian viral. Itu kita akui. Tapi terkait dengan bagaimana pencarian 3 tersangka yang belum tuntas dan tertangkap ini, inilah yang kami sudah mintakan klarifikasi ke Polda Jabar. Kami cukup memahami, tentu tidak hanya sekedar melihat berkas, tapi kan perlu dikonfirmasi kepada penyidik-penyidiknya yang lalu karena sudah 8 tahun. Oleh karena itu, ini salah satu hal yang kita mintakan. Apakah memang pada waktu itu sudah dilakukan pencarian, hanya ada hambatan-hambatan? Itu, Mas. Namun, dari penangkapan Peggy ini, kita berharap ada petunjuk untuk bisa secepatnya menangkap 2 orang lagi. Itu yang paling utama. Oke, baik Pak Yusuf. Saya ke Bu Dewi kalau begitu. Jadi apa tanggapan keluarga Vina Bu terkait dengan penangkapan Peggy atau Peron pada kemarin? Ya, selamat sore semua. Tanggapan dari keluarga, kebetulan kami baru dapat informasinya tadi pagi, itu pun melalui media. Kami belum mendapatkan informasi yang valid dari pihak kepolisian. Jadi ya keluarga tentu sangat haru, campur bahagia bahwa ada titik terang dari kasus yang 8 tahun ini berjalan gitu, seperti itu. Oke, baik. Saya coba sapa Pak Yogi Nainggolan. Pak Yogi sudah bergabung sama kami? Sudah. Oke, baik Pak Yogi, saya minta komentar Anda. Anda banyak mengatakan di media bahwa juga ikut senang ketika satu DPO tertangkap dan ini agar membuat clear semuanya. Apa yang Anda maksudkan dengan clear semuanya begitu? Mohon diulangi tadi agak terlambat mendengarkan itu statement daripada Ibu Dewi Intan ya? Betul, Ya, Pak Yogi. Jadi Anda sudah banyak menyampaikan statement di media bahwa
ketika satu DPO tertangkap ini agar clear semuanya. Apakah ini kemudian apa yang dimaksudkan dengan clear? Apakah ini akan menguntungkan bagi pihak klien Anda? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi sejak dari awal kasus ini mencuat ke permukaan dengan adanya pemutaran film yang diproduksi oleh satu production house, kami menilai ada hal yang positif di samping ada juga hal-hal yang yang tidak tepat di dalam isi atau daripada skenario film tersebut. Nah, kami hanya membaca lewat media bahwa salah satu daripada tersangka ini sudah tertangkap. Tapi itu juga masih pertanyakan apakah betul yang satu orang ini atas nama Peggy manusianya itu atau tidak. Tetapi tadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari anggota Advokat Indonesia, bahwa orang tersebut adalah putra dari seorang anggota lawyer orang Cirebon yang tidak ada sangkut pautnya dengan nama Peggy yang sekarang sedang dicari-cari. Oke. Memang saya mengatakan apabila katakanlah 3 orang ini tertangkap yang seolah-olah itu menjadi DPO daripada kepolisian, itu akan membuat terang benderang persoalan ini apakah ada kaitannya dengan peristiwa meninggalnya 2 orang yang di flyover tersebut. Pak Itu Yogi, dulu komentar saya. jadi kalau kemudian Anda meragukan, bagaimana kemudian bisa mengklirkan masalah menurut Anda ketika Peggy ini sudah tertangkap dan diminta keterangan, Pak Yogi? Saya bukan mau ibaratnya mengklirkan, tapi di grup kami, Baik. kami punya grup KI Jawa Barat, Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Jadi yang namanya PG yang sekarang berada di kantor polisi itu ada mengklaim itu putra dari seorang anggota advokat yang berada di Cirebon. Oke. Baik, kalau begitu kami artinya itu masih diragukan dengan apa yang tertera dalam daftar DPO. Oke, baik. Jadi intinya Anda meragukan itu bukan Peggy yang dimaksud begitu ya. Saya akan minta tanggapan dari Pak Yusuf, namun kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan tanyakan lagi kepada Pak Yusuf, Ibu Dewi, dan juga Pak Yogi. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya akan ke Pak Yusuf. Kali ini saya ingin mengkonfirmasi begitu, kalau kemudian ada informasi dari Pak Yogi tadi mengatakan ini bukan Peggy yang dimaksud begitu, ini Peggy yang lain. Kompolnas seperti apa menanggapinya, Pak? Ya, namanya untuk pembuktian itu ya keraguan itu wajar, namanya pembuktian. Nah, tentu Polri, penyidik yang sudah berhasil menangkap bernama Peggy itu perlu memang dipastikan dengan meminta kembali keterangan 7 terpidana yang itu kan sudah dibawa ke Polda Jabar. Pembuktian apakah ini Peggy yang dimaksud ya itu ya tetap. Jadi namanya pembuktian itu ya keraguan-raguan itu ya perlu. Kalau tidak ada keraguan tidak bisa dibuktikan nantinya. Yang kedua, scientific crime investigation harus diberikan ruang yang tepat untuk memberikan dukungan dalam pembuktian itu. Sehingga kalau dia tidak mengaku bahwa itu bernama Peggy, yang dimaksudnya tentu harus ada dukungan yang sifatnya scientific crime investigation untuk menjelaskan kembali ciri-ciri yang dimaksud 3 tersangka yang buron itu, yang salah satunya Peggy itu yang tentu. Tapi sepenuhnya kita percayakan dulu, kalau memang ini Peggy beneran ya kita ucapkan terima kasih gitu. Yang kedua, prosedurnya harus betul-betul terjamin, SOP-nya terjamin, karena ini pembunuhan, yang itu pidananya di atas 5 tahun, maka apabila itu sudah tertangkap ya tentunya tersangka diberikan haknya, bisa didampingi oleh kuasa hukum. Tentu kita berharap kuasa hukumnya juga tepat untuk bisa mendampingi. Itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Yogi lagi. Jadi artinya harus ada pembuktian dulu di pemeriksaan begitu, Pak Yogi? Itu sudah cukupkah paling tidak menjawab begitu keraguan atau yang Anda sampaikan tadi? Baik, terima kasih. Jadi begini, dengan adanya situasi sekarang yang sangat liar, informasinya di tengah-tengah masyarakat terkait dengan DPO, ini kan nama orang ini banyak.
mungkin nama PG, PGA, PGB, dan PGC. Nah, kami berharap kepolisian daerah Jawa Barat, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, harus lebih berhati-hati menyikapinya, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah baru kembali. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf, SOP itu harus dijalankan dengan baik. Due process of law, itu kunci utamanya dulu. Sehingga nanti kesan penegakan hukum itu tidak menjadi cercaan dari masyarakat ketika terulang lagi bahwa nama Peggy ini sebenarnya bukan Peggy sebagaimana yang terlampir dalam daftar DPO. Kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh langkah dari Direktorat Kriminal Umum sehingga tabir ini terkuak. Dan ini juga selama ini kami merespon. Berulang kali sudah saya katakan, kami dilibatkan dalam setiap event-event yang mungkin kami bisa memberikan informasi atau data terkait dengan hal tersebut. Baik, karena jadi, sekarang ini seolah-olah Bawaslu. Pak Yogi, maaf saya Bisa potong. Jadi terus? artinya Bisa lanjut sedikit ketika lagi? Anda mengatakan sudah sering dilibatkan dalam event-event tersebut, jadi ketika kemarin penangkapan Peggy, apakah Anda juga kembali diminta keterangan? Atau mungkin klien Anda yang kemudian memberikan keterangan tambahan? Saya belum dapat informasi tentang itu. Karena saya kemarin itu tidak pernah dihubungi oleh pihak kepolisian juga terkait klien kami apakah itu dibawa dari lapas sampai ke Polda Jabar, belum pernah kami dihubungi oleh pihak kepolisian. Baik. Oke, saya akan ke Bu Dewi kalau begitu. Jadi kalau kemudian ada kekhawatiran soal salah tangkap bukan Peggy yang dimaksud, pihak Anda melihatnya seperti apa, Bu Dewi? Ya, kalau pihak kami, kuasa hukum dan pihak keluarga tentunya mempercayakan seluruh prosesnya kepada pihak kepolisian, gitu, seperti itu. Sampai saat ini juga belum ada informasi yang akurat dari pihak kepolisian mengenai 1 DPO yang sudah tertangkap, tapi kami yakin bahwa ini kan semua berkaitan. Jadi ada beberapa tersangka dalam satu kejadian. Kami yakin harusnya tidak terlalu lama untuk mengungkap siapa 1 DPO yang sudah tertangkap dikaitkan dengan BAP yang lain seperti itu. Jadi maksud Anda ketika 1 sudah tertangkap seperti ini, maka 2 yang lain akan segera tertangkap begitu? Harusnya seperti itu. Harusnya 2 DPO lain tidak lama lagi harus tertangkap karena sudah ada titik terang mengenai 1 DPO yang hari ini sudah tertangkap seperti itu. Oke, untuk 3 atau kemudian 2 DPO dan 1 tersangka yang ditangkap hari ini, apakah pihak Anda juga sempat memberikan keterangan ulang begitu ketika kasus ini kembali mendapatkan momentumnya begitu, Bu Dewi? Keterangan ulang di kepolisian, seperti itu maksudnya? Iya, betul. Belum ada karena penangkapannya pun baru tadi malam, jadi belum ada informasi akurat yang terkait penangkapan 1 DPO tadi malam, jadi kita sama sekali belum mendapat informasi dari pihak kepolisian Jawa Barat, seperti itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Yogi. Pak Yogi, jadi kalau kemudian ada kekhawatiran soal ketakutan kalau Anda katakan tadi misalkan salah tangkap bukan yang dimaksud yang kemudian akhirnya diproses, apakah pihak Anda akan bisa mengajukan kasus ini dibuka kembali begitu untuk kemudian pengusutan ulang walaupun kemudian sudah pada tahap kasasi begitu? Baik, ya kami menginginkan ada transparansi dari pihak kepolisian. Apakah orang yang dimaksud saudara Peggy ini ada kaitannya dengan daftar DPO? Itu harus dulu kunci utama. Sehingga nanti jangan terkesan ada Peggy yang sebenarnya Peggy itu bukan yang sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Kalau kami sudah meyakini bahwa 5 klien saya yang sekarang sedang menjalani hukuman sebagai terpidana seumur hidup bukan sebagai pelaku di dalam konteks kasus ini. Dan kami sudah jelaskan berulang-ulang bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas yang filenya ada di bagian lalu lintas kepolisian Resort Cirebon Kota. Dan itu harus dibuka. Dan itu harus juga sekarang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk menguji apakah file itu sekarang masih ada atau tidak. Itu perlu juga. Karena ada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Jangan seorang terseret, ada kasus pembunuhan, ada kasus pembunuhan. Sementara kasus pokoknya yang kecelakaan lalu lintas itu terabaikan, itu tidak bagus juga. Karena kami berharap, ada transparansi dari pihak kepolisian, tidak hanya
melihat kasus itu ada pembunuhan, tetapi kecelakaan lalu lintas juga harus mulai bagian daripada perhatian pihak kepolisian untuk menguji kembali. Seperti itu. Baik, oke. Saya ke Pak Yusuf. Terakhir, singkat saja, Pak Yusuf. Jadi kemudian kalau ada desakan untuk tidak hanya fokus pada 3 DPO atau 2 DPO saat ini, tapi juga kembali pada kasus utamanya untuk kemudian mengkaji ulang begitu, Kompolnas akan bersikap seperti apa kemudian? Ya itu perlu audit, investigatif ya terkait dengan proses SOP penanganan kasusnya dulu. Ketika itu pertama sekali dituliskan sebagai kecelakaan, kemudian dalam prosesnya menjadi penyelidikan pembunuhan itu seperti apa, itu nanti kita lihat. Nah, kami sedang menunggu hasil klarifikasi lengkapnya. Nanti di situ akan kita lihat proses perjalanan di Polsek, di Polresta Cirebon, terus pelimpahan di Polda Jawa Barat, itu nanti kita lihat secara komprehensif, Mas. Oke, baik. Kami publik tentu akan menunggu bagaimana dinamika kasus ini akan terus berjalan. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Pak Yusuf, anggota Kompolnas, kemudian Ibu Dewi, pengacara dari keluarga Vina, dan juga Pak Yogi, pengacara dari 5 terpidana telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Salam sehat semuanya.